Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Valencia. Di sini aku akan mempresentasikan hasil novel aku untuk belajar bahasa Indonesia dan agama. Novel ini berjudul Aku dan Jalan Kisahku. Perkenalkan, nama aku Valencia. Aku lahir pada tanggal 18 November 2007 di Bogor. Aku terlahir menjadi anak tunggal dari mama dan papa aku. Sejak kecil, aku menjalani hidup yang penuh kenangan yang indah dengan ayah dan mama. Walaupun terkadang aku dipaksa untuk tetap mandiri tanpa ada mama dan ayah setiap hari. Karena mama dan ayah itu bekerja setiap hari, jadi aku itu dimomong oleh bude aku. Yang dimana keluarga itu tuh tumbuh dengan penuh kasih sayang yang hangat sekali untuk aku, biar menjadi pribadi yang mandiri, ceria, dan disiplin. Masalah sini pertama kali pada masa SMK kelas 10, di mana saya ingat pada tanggal 31 Oktober sebelum menjalankan bulan bahasa pada kala itu, 2 minggu sebelum menjalankan ujian dosis pada kelas 10 itu, aku didiagnosa oleh dokter mengenai penyakit soft tissue tumor. Pada kala itu aku tidak bisa mengikuti ujian dosis, dan itu benar-benar sedih sekali karena pada ujian kala itu tuh untuk menentukan bahwa apakah aku paham dalam dunia farmasi itu, tetapi aku tidak bisa mengikuti hal itu. Tapi pada saat itu salah satu kaprodi farmasi itu memahami dan mewajarkan karena soft tissue tumor itu pada bagian jari aku, dan aku tuh tidak bisa menulis, dan pada saat itu tes dosis itu adalah menulis, dan di situ tuh baru selesai operasi 3 hari, jadi tidak bisa mengikuti. Dan pada saat itu aku dikasih nilai dengan yang cukup memuaskan walaupun aku tidak mengikuti ujian pada kali itu. Dan yang kedua, belum lama dari bulan ini aku didiagnosa juga oleh dokter bahwa aku kena asam lambung yang benar-benar udah kronis dan dinyatakan GERD. Dan dokter menanyakan pada kala itu apa masalah utama pada diri aku, dan di situ aku bilang bahwa aku lagi banyak pikiran tentang sekolah, di mana pertama kali aku menyatakan pikiran itu jujur, aku tuh harus memilih dunia kerja atau dunia perkuliahan yang benar-benar memakan pikiran aku banget, dan sampai dinyatakan GERD. Serta kebingungan besar setelah lulus ini tuh aku akan menentukan pilihan bagaimana sih jalan aku tuh yang sesungguhnya pada jalan nanti ke depannya, apakah harus aku memilih kuliah atau kerja. Karena jujur sebagai anak tunggal itu memikul harapan besar kepada orang tuanya yang benar-benar harus menyatakan bahwa menjadi anak yang berhasil pada kala nanti. Nah, di titik puncak masalahnya ini, aku harus mengambil keputusan besar tentang masa depan aku. Apakah aku harus melanjutkan kuliah di Poltekkes Farmasi yang aku impikan, yaitu Poltekkes Bandung? Apakah aku harus melamar pekerjaan yang aku impikan di PT yang nanti akan aku lamar? Tetapi pada kala itu aku berpikir, apakah aku bekerja demi membantu kondisi keuangan keluarga? Di saat yang sama juga saya juga ragu menghadapi rasa takut kecewa, takut gagal, intinya takut banget karena tekanan batin sebagai anak tunggal, yaitu takut mengecewakan orang tua yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Penyelesaiannya yaitu saya memilih untuk bekerja dan mengambil gap year selama 1 tahun demi untuk mengumpulkan uang kuliah tanpa orang tua mendapatkan sedikit pun nantinya. Dan keputusan itulah bukan untuk menyerah, melainkan untuk mewujudkan tanggung jawab saya pribadi menjadi anak tunggal. Kalau kalian
Dan itu belajar tentang arti perjuangan, kemandirian, serta menghargai proses, tetapi sambil tetap menjaga mimpinya untuk melanjutkan pendidikan kalangan. Dan keputusannya pada akhirnya saya mantap dengan pendirian saya. Saya siap melangkah ke masa depan saya dengan lebih dewasa dan percaya diri. Saya pun menyadari bahwa menjadi anak tunggal bukan berarti harus mengorbankan mimpinya, tetapi belajar menyeimbangkan antara tanggung jawab dan harapan orang tua. Cerita ini ditutup keyakinan bahwa setiap perjuangan yang saya lalui itu menjadi bekal untuk memasuki dunia yang sesungguhnya yang saya akan lalui pada saat nanti dengan keberanian, doa orang tua, serta tekad yang kuat. Nilai-nilai yang saya ambil adalah: 1, bersyukur karena mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, ada nilai ikhtiar karena sungguh-sungguh mempersiapkan semuanya dalam sekolah di sini. Yang ketiga, yaitu ada nilai berbakti kepada orang tua karena sebagai anak tunggal harus benar-benar mengikuti apa kata orang tua, karena kata orang tua adalah bisa membuat anaknya berhasil pada kala nantinya. Seperti mencerminkan nilai birrul walidain yang berbakti kepada orang tua. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.